Hi everyone, welcome back to my YouTube channel DJI Production. Bersama gua Giovanni, di video kali ini agak sedikit spesial karena sebelum seperti biasa gua memulai cerita, di sini gua akan membahas tentang 3 video yang telah kita upload sebelumnya. Dimana kalian pasti penasaran kan, 3 video tersebut adalah true story atau kisah nyata atau hanya fiksi atau fiktif belaka. Nah, kita akan ulas satu persatu. Di video yang pertama, itu adalah kisah nyata atau true story yang dialami oleh salah satu teman gua yang melakukan live-in pada saat dia bersekolah. Dimana value listennya adalah ketika kita hendak berpergian atau pergi ke suatu tempat, hendaknya kita tidak boleh kepo atau terlalu ingin tahu dengan suatu benda atau hal yang begitu asing menurut kita. Jadi, apabila ada sesuatu yang buat kita penasaran atau ingin tahu, lebih baik kita tidak mengganggu atau tidak membuka-buka apa isi dari benda tersebut. Karena kita tidak tahu apabila kita melakukan hal tersebut, mungkin sang penunggu benda tersebut atau sang pemilik asli dari benda tersebut akan marah atau tidak senang. Oke, di video yang kedua, itu juga merupakan true story dari salah satu teman gua yang waktu itu sedang duduk di bangku sekolah. Dimana value listennya adalah apabila kita sudah tahu suatu tempat tersebut angker atau banyak penunggunya, hendaknya kita tidak usah mencari penyakit dengan melakukan uji nyali ke tempat tersebut. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita melakukan hal tersebut. Bisa jadi ketika melakukan uji nyali, kita diperlihatkan sosok-sosok penunggu di tempat angker tersebut. Atau bisa lebih parah lagi ketika sosok tersebut mengikuti kalian hingga pulang ke rumah. Serem kan guys? Itu bakal menakutkan loh. Kemudian cerita yang ketiga itu merupakan kisah fiktif atau fiksi belaka, di mana value listennya adalah buat kalian-kalian nih yang sudah pacaran, jangan melakukan tindakan mesum di sembarang tempat. Dan apabila kalian belum nikah, jangan berbuat zina. Itu tidak baik dan tidak beretika tentunya. Nah, kisah kali ini sedikit spesial karena gue mendapat izin untuk sharing kisah ini dari salah satu teman gue yang bisa dibilang anak indigo, sebut saja namanya Elisa. Kisah ini bermula ketika Elisa dan ketiga orang temannya memutuskan untuk berlibur ke salah satu pulau di Indonesia yang sudah sangat terkenal akan pariwisatanya, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Mereka memutuskan untuk berlibur di pulau ini, dan sebelum mereka tiba di pulau tersebut, mereka telah menyewa villa yang dipakai untuk mereka berempat bermalam di pulau tersebut. Sesampainya mereka di pulau tersebut, Elisa bersama suaminya Ayano, Desi temannya, dan suami Desi yang bernama William langsung menuju ke villa tersebut. Jaraknya cukup jauh dari kota karena mereka memilih villa di tempat yang agak terpencil supaya mereka bisa menikmati heningnya dan indahnya suasana alam serta pantai yang ada di dekat villa tersebut. Begitu mereka sampai di villa tersebut, salah seorang teman Elisa, yaitu Desi, kaget. Hah? Kok villanya ngeri banget ya? Ternyata villa yang mereka sewa berasal dari kayu-kayu tua seperti villa zaman dulu. Memang tampak dari luar agak menyeramkan. Tapi karena mereka sudah terlanjur menyewa villa tersebut, akhirnya mereka berempat memutuskan tetap untuk tinggal di villa tersebut. Siang harinya,
Elisa dan teman-temannya bermain di pantai serta berjemur. Dan mereka tidak menemukan tanda-tanda atau kejanggalan akan siang itu. Hingga tiba malam hari, Elisa yang letih karena capek bermain di pantai memutuskan untuk beristirahat di kamar sendirian. Karena sang suami yaitu Ayano beserta Desi dan suaminya William membuat makan malam untuk mereka berempat. Elisa yang kondisinya setengah tidur tiba-tiba mendengar suara seperti kuku yang digoreskan di atas kayu. Elisa awalnya tidak begitu percaya. Dia hanya berpikir, paling hanya tikus yang ada di atas plafon. Kemudian makin lama suara kuku yang menggores di atas kayu tersebut makin keras. Elisa pun bingung dan dia beranjak dari tempat tidurnya serta melihat plafon dari suara tersebut berasal. Dan ia pun kaget. Kok plafonnya bolong ya? Elisa pun kaget karena plafon yang ada di atas kamarnya bolong. Dan dia bingung, tikus sebesar apa yang bisa menggeser plafon tersebut. Kemudian sambil tidak percaya, dia mengucek matanya untuk memastikan apakah yang dilihat itu sungguhan atau hanya halusinasinya. Dan setelah ia melihat lagi, ternyata benar plafon tersebut bolong. Dan dari situ tiba-tiba Elisa melihat sosok kedua bola mata yang berwarna merah. Dia pun kaget. Dan sambil tetap melihat sosok tersebut, Elisa mengamati gerak-gerik dari sosok tersebut. Dan suara kuku yang menggores di atas kayu tersebut semakin lama semakin keras dan semakin mendekat ke arah Elisa. Hingga akhirnya tepat di atas Elisa berada, suara tersebut berhenti. Dan ketika Elisa melihat ke atas, sosok yang ia lihat bermata merah tersebut sudah ada di atas kepala Elisa dan sambil tersenyum menyeringai dan memperlihatkan taringnya. Elisa yang kaget langsung pergi keluar dari kamar untuk memanggil sang suami yaitu Ayano. Kemudian dia langsung pergi ke dapur memanggil suaminya dan ditariknya suaminya menuju ke kamar untuk mengecek apakah sosok tersebut masih ada atau sudah menghilang. Ketika Elisa mengajak suaminya menuju ke kamar, tiba-tiba Elisa pun melihat lubang di atas plafon yang ia lihat sudah tidak ada. Tapi ia tetap menceritakan ke Ayano, tadi aku melihat ada lubang dan sesosok makhluk bermata merah dan mengeluarkan taring di giginya. Ayano pun hanya terdiam karena dia tidak melihat apapun di plafon. Bahkan lubang yang Elisa lihat dia tidak melihatnya. Tetapi Ayano hanya mengangguk. Dan Ayano berkata, "Iya, aku percaya kok. Kemari sebentar." Ayano mengajak Elisa pergi ke salah satu sudut yang ada di kamar tersebut dan memperlihatkan sesuatu. Tuh, kamu lihat. Ternyata ada goresan-goresan sejajar yang seperti goresan kuku yang mencakar ke arah kayu-kayu tersebut. Dan anehnya lagi, ada cairan lendir yang menetes di kayu tersebut. Itu menandakan bahwa sosok yang Elisa lihat sudah turun dari atas plafon menuju ke, karena Ayano merasa berbahaya, akhirnya Ayano
mengajak Elisa untuk pindah ke kamar sebelah agar Elisa lebih aman dan lebih nyaman untuk beristirahat. Nah, di sini kenapa Elisa dan Ayano tidak merasakan takut atau panik? Karena Elisa dan Ayano adalah sosok anak indigo yang sudah biasa melihat makhluk-makhluk atau hal gaib yang ada di luar sana. Akhirnya Elisa pergi menuju ke kamar barunya, serta memindahkan koper-kopernya dari kamar sebelumnya menuju ke kamar barunya. Pada saat memindahkan, Elisa melihat sosok suaminya sedang berada di ruang tengah dan meminta tolong kepada suaminya untuk membantu Elisa mengangkat koper tersebut dari kamar lama menuju ke kamar baru. Tetapi sosok Ayano hanya menatap Elisa dan menyeringai lebar dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Elisa yang melihat sikap Ayano seperti itu kesal dan akhirnya mengangkat koper tersebut sendirian. Dan ketika hendak membuka pintu kamar, Elisa pun kaget karena ada yang menepuk bahu Elisa dari belakang. Ketika dia menengok, ternyata sosok Ayano yang menepuk dia. Elisa yang kaget pun langsung marah-marah dan ngomel-ngomel ke suaminya. Ayano pun bingung. Kenapa istrinya ngomel-ngomel padahal dia tidak melakukan apapun? Kemudian Ayano bertanya, "Kamu kenapa sih kok ngomel-ngomel?" "Lah, tadi aku minta tolong kamu buat bantu ngangkat koper. Kamu malah senyum terus ninggalin aku keluar." Ayano pun bingung karena Ayano merasa dari tadi tidak berada di ruang tengah. "Aku baru habis dari belakang kok. Aku habis dari dapur, orang baru selesai masak sama William dan Desi. Kalau nggak percaya, tanya aja tuh William." Kebetulan di ruang tengah tiba-tiba ada sosok William yang baru masuk. Sehingga Ayano pun meng-cross-check kepada William. "Will, tadi gua habis dari belakang kan, masak sama lu sama Desi." Kemudian sosok William yang mendengar pertanyaan Ayano hanya menatap Ayano sambil menyeringai lebar. Tiba-tiba Elisa pun berkata, senyumannya sama. Ayano pun bingung, senyuman apa? Itu senyuman si William, sama kayak waktu aku ngeliat kamu senyum pas ada di ruang tengah. Ayano pun kaget karena begitu melihat ke arah William, sosok William yang ada di ruang tengah sudah tidak ada. Dan Ayano pun memanggil William. "Kemana nih anak? Kok hilang? Will, lu di mana?" Tiba-tiba sosok William masuk dari pintu dapur menuju ke ruang tengah. "Ada apa sih manggil-manggil, Ayano? Gua baru selesai nih nyiapin makanan malam kita." Ayano pun bingung dan bertanya kepada William, "Lah, lu dari mana sih? Dari luar?" "Lah, iya, gua kan tadi habis bantuin Desi nyiapin barbecue di luar." Ayano dan istrinya Elisa saling bertatapan dan mereka kebingungan karena dalam waktu yang sebegitu singkat mereka melihat beberapa kejadian aneh. Tiba-tiba William pun bertanya, "Ada apaan nih? Kok pada diem-dieman gitu? Mukanya serius banget." Kemudian Ayano pun berkata, "Wah, kayaknya kita harus ngasih tahu sesuatu deh ke Desi. Sini, gue ceritain." Akhirnya Ayano dan Elisa pun menceritakan kejadian
ganjil atau janggal yang ia alami barusan ke William. Akhirnya William pun setuju untuk memberitahu Desi. Oke, ini kita harus kasih tahu Desi nih, belum terlambat. Akhirnya mereka bertiga pun pergi mencari Desi. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Desi masuk dari pintu belakang menuju ke ruang tengah. Nah, itu Desi, kata William. Des, sini. Gue mau ngasih tahu sesuatu nih. Tiba-tiba sosok Desi pun hanya menatap ke arah mereka bertiga dan tersenyum seraya menyeringai lebar. Di saat yang sama Ayano berkata, Will, itu bukan Desi, Will. William pun bingung serta merinding. Tiba-tiba sosok Desi pun lari ke arah belakang dengan kecepatan yang seperti tidak dimiliki manusia. Dia lari begitu cepat dan mereka bertiga pun mengejar sosok tersebut. Hingga begitu sampai di luar, Desi pun hilang di tengah bebatuan yang ada di luar villa. Dan ketika mereka bertiga berada di luar, tiba-tiba ada orang yang memanggil mereka dari belakang. Ada apaan sih ini ribut-ribut? Mereka bertiga pun kaget. Dan seketika mereka bertiga pun langsung menoleh ke arah belakang sambil mengecek siapa yang memanggil mereka. Dan alangkah terkejutnya ketika mereka melihat sosok Desi yang ada di belakang. Setelah itu mereka menceritakan semua kejadian ke Desi dan malam itu mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan villa tersebut. Setelah mereka pergi, tidak lama kemudian mereka tersadar bahwa barang-barang yang mereka bawa mereka tinggalkan di villa tersebut. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk langsung segera balik lagi menuju ke villa tersebut untuk mengamasi barang-barang mereka dan cabut pindah ke hotel atau villa lainnya. Mereka pun akhirnya kembali ke villa tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat sudah banyak goresan-goresan kuku yang ada di tembok serta kayu-kayu yang ada di bawah villa tersebut. Karena mereka panik, mereka langsung segera menuju ke kamar masing-masing untuk mengambil koper-koper serta barang-barang mereka. Dan begitu sampai di kamar masing-masing, mereka pun kaget karena melihat kamar yang sudah berantakan serta koper milik mereka yang sudah dicakar-cakar dan bentuknya sudah tidak karuan oleh makhluk tersebut. Akhirnya mereka berempat pun bergegas mengambil koper tersebut dan langsung menuju ke mobil mereka. Dan bersyukurlah mereka karena mobil yang mereka pakai tidak dirusak oleh makhluk gaib tersebut. Akhirnya mereka memutuskan pergi malam itu juga untuk pindah ke tempat lain. Dan pada saat mobil tersebut pergi meninggalkan villa, sosok Elisa yang sangat penasaran menoleh ke arah belakang sambil melihat villa yang mereka tinggalkan. Dan alangkah terkejutnya sosok Elisa karena ia melihat dirinya sendiri di depan villa tersebut sambil tersenyum dan menyeringai. Dan dia melihat sosok tersebut makin lama berubah menjadi semakin besar, kulitnya berwarna abu-abu, serta matanya yang semakin membesar dan keluar. Kemudian tubuh dari makhluk tersebut semakin tinggi dan besar, tangannya memanjang menyerupai tampilan. Elisa pun yang sangat takut akhirnya memutuskan untuk tidak melihat lagi ke arah villa tersebut. Kemudian akhirnya mereka pergi meninggalkan villa tersebut dan pindah ke hotel lain. Keesokan harinya, ketika mereka hendak ingin mengembalikan kunci ke pemilik villa tersebut,
mereka menceritakan apa yang mereka alami pada malam itu kepada pemilik villa. Dan pemilik villa pun kaget karena merasa tidak pernah mendengar hal-hal tersebut. Kemudian Ayano pun mengatakan bahwa bahkan koper-koper yang ia bawa pun dicakar-cakar oleh makhluk tersebut. Tiba-tiba pemilik villa meminta untuk tidak memperlihatkan barang-barang yang rusak tersebut kepadanya karena ia merasa takut. Dan seketika ia itu pun juga pemilik villa mengembalikan semua uang yang telah diberikan oleh Elisa dan teman-temannya. Dan sampai detik ini pemilik villa tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di villa tersebut serta makhluk apa yang ada di villa yang Elisa dan teman-temannya tinggal. Nah, menurut kalian nih, makhluk gaib apa yang ada di villa di tempat Elisa bersama suami dan teman-temannya tempatnya? Nah, sekian guys cerita dari saya. Nah, buat kalian nih yang penasaran dengan cerita horor barusan, nanti gue akan share link di bawah ini dan kalian bisa langsung cek di link tersebut cerita horor yang barusan gue ceritakan. Oke. Thank you for watching and see ya.